Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara penyuluhan tentang makanan penting ASI atau yang kita kenal dengan MPASI. Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa Gizi UNESA tahun 2017. Saya Sabila Zainulinah sebagai MC. Kemudian ada teman saya Nibras Aulia sebagai moderator. Lalu ada Galuh Ariantika sebagai pemateri 1. Dan yang terakhir ada Ika Putri sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menyampaikan informasi seputar MPASI, mulai dari cara pemberian, pemilihan bahan, cara penyimpanan, dan juga yang terakhir ada demo sederhana bagaimana cara pembuatan MPASI itu. Jadi ibu-ibu mohon menyimak dengan baik sampai acara selesai. Sebelum saya berikan kepada moderator untuk mengisi pretest dulu ya Bu. Ya. Sudah semua ya Bu. Soalnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada moderator yaitu Nibras Aulia. Oke, terima kasih untuk teman saya Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa bersama-sama mengadakan diskusi pada siang hari ini. Adapun materi diskusi yang akan dibahas pada siang hari ini yaitu waktu pemberian MPASI sesuai dengan usia, pemilihan bahan yang sesuai untuk MPASI dan makanan yang perlu dihindari, lalu ada beberapa anjuran untuk gula, garam, dan MSG. Sebelum diskusi dimulai, ini terdapat beberapa hal termasuk aturan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, selama diskusi berlangsung, para peserta diskusi diharapkan tenang dan tidak ramai. Kedua, peserta diskusi yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Yang ketiga, sesi tanya-jawab dibatasi dengan 3 pertanyaan. Baiklah, setelah saya menyampaikan aturan diskusi ini, selanjutnya saya mempersilahkan kepada saudara penyaji untuk menyampaikan materi diskusi. Untuk Ika Putri, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemilihan bahan yang sesuai untuk MPASI dan makanan yang perlu dihindari. Nah, ibu-ibu, sekarang saya akan menjelaskan hal itu ya. Ibu-ibu sudah tahu belum bahan makanan yang dianjurkan untuk MPASI dan yang dihindari? Ayo, siapa yang tahu? Saya nggak tahu. Saya lupa. Ya, baik ibu-ibu, terima kasih ya. Jadi, beberapa bahan yang dianjurkan untuk MPASI adalah bahan yang utamanya tidak mengandung alergi atau memiliki alergen yang sedikit. Contohnya seperti beras. Nah, kenapa kok harus makanan yang mengandung rendah alergi? Karena imunitas bayi itu masih sangat rendah. Jadi kalau menerima bahan makanan yang memiliki tinggi alergen, itu nanti bayinya jadi sering alergi, gatal-gatal, ruam-ruam, seperti itu. Nah, yang kedua, ada bahan makanan yang mengandung tinggi zat besi, seperti daging, sayuran hijau, hati sapi, hati ayam. Nah, kenapa kok harus makanan yang tinggi zat besi? Karena pada usia 6 bulan atau tahap pertama mengonsumsi MPASI, simpanan zat besi pada bayi itu sudah mulai turun, sudah mulai berkurang, dan membutuhkan asupan dari luar. Hal ini dilakukan agar si bayi tidak mengalami anemia. Selanjutnya, untuk makanan yang perlu dihindari. Karena masih tahap pengenalan ya Bu, jadi makannya itu harus dipilih-pilih dulu, nggak boleh sembarangan. Nah, makanan yang perlu dihindari itu seperti makanan dengan tekstur kasar. Kenapa kok tekstur kasar tidak dianjurkan? Karena masih awal pengenalan, masih bisa mengunyah dengan baik, kan belum tumbuh giginya juga. Jadi teksturnya itu harus benar-benar halus. Kemudian kalau buah juga harus benar-benar. Kemudian ada buah yang berbiji contohnya, itu bijinya harus dibuang dulu. Karena nanti kalau nggak dibuang dulu bisa masuk ke adiknya. Nanti bisa bekerja atau adiknya merasa pahit dan akhirnya tidak mau untuk mengonsumsi buah. Nah, jika ibu-ibu memberikan daging seperti daging ayam,
ikan harus kan kalau daging ayam tersebut sudah bebas dari tulang ya Bu, dan ikannya sudah terbebas dari duri agar tidak tertelan atau merasa sakit di tenggorokannya. Kemudian untuk sayur seperti wortel, sawi, bayam, buah bit, lobak itu kan diberikan pada bayi usia 6 bulan karena hal ini dapat menyebabkan si bayi atau dari ibu-ibu semuanya itu mengalami kebiruan. Nah, kebiruan ini disertai dengan gejala sesak, lemas, lemah, kejang, dan pingsan. Terus es batu ibu-ibu. Es batu tidak dianjurkan ya, terutama es batu yang terbuat dari air yang tidak matang atau bukan dari air mineral. Hal ini itu dikarenakan beberapa air itu mempunyai bakteri salmonella seperti pada telur. Pemberian telur juga harus dipastikan benar-benar matang, tidak boleh setengah matang. Dan kebersihan kulit telurnya juga harus diperhatikan. Karena balita itu masih sangat rentan keracunan bakteri salmonella yang ada pada air atau pada telur. Ini itu dapat menyebabkan si bayi mengalami diare berdarah, muntah, dan demam. Bahan selanjutnya yang perlu dihindari adalah ibu. Nah, di sini ibu-ibu ada yang memberi anaknya ibu. Ada. Nah, sebaiknya pemberian madu juga dihindari ya Bu, terutama untuk anak di usia di bawah 1 tahun. Karena madu itu mengandung spora yang bernama Clostridium botulism yang menyebabkan gangguan pada pencernaan si adik bayinya. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Galuh. Silahkan Galuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyambung materi mengenai waktu pemberian MPASI yang tepat kepada bayi. Jadi ya ibu-ibu, sebelumnya ibu-ibu ini harus tahu dulu apa sih resiko dari pemberian MPASI yang terlalu dini. Karena kan kebanyakan biasanya menurut orang tua itu pemberian ASI bisa dimulai dari bayi yang berusia 1 hingga 2 bulan dengan biasanya dengan pinggiran pisang. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya Bu, karena itu yang pertama bisa mengakibatkan masalah pada pencernaan bayi karena mungkin lambung ataupun organ pencernaan bayi itu belum terlalu siap untuk menerima asupan makanan. Kemudian itu dapat mengurangi konsumsi ASI karena biasanya bayi sudah kenyang, terlanjur kenyang karena diberi makanan. Kemudian bayi dapat mengalami kelebihan berat badan dan daya tahan tubuh bayi pun bisa menurun. Nah, ibu-ibu, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang waktu pemberian MPASI pada anak yang dimulai dari usia 6 bulan dengan frekuensi pemberian makanan pendamping 2 kali sehari dengan tekstur yang dihaluskan menjadi bubur kental atau puree. Jumlah yang diberikan bisa 2-3 sendok makan dalam sekali makan sebagai awalan. Kemudian untuk pemberian MPASI bayi berusia 6-9 bulan itu teksturnya bisa sedikit dilumatkan hingga halus dan dipastikan bayi dapat menelan. Untuk frekuensi pemberiannya itu bisa ditingkatkan menjadi 2-3 kali makan dan bisa ditambah juga 1-2 kali selingan tiap harinya. Untuk jumlahnya itu bisa setengah mangkuk berukuran 250 ml, mangkuk ukuran kecil ya Bu. Kemudian untuk pemberian makanan pendamping untuk bayi berusia 9-12 bulan atau 1 tahun, itu frekuensinya bisa mengikuti makanan keluarga 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan setiap harinya. MPASI-nya itu masih dicincang halus ya Bu, jadi masih dipastikan bayinya itu bisa menelan dan tidak kesulitan saat makan. Untuk jumlah yang diberikan itu sama, mangkuk berukuran 250 ml atau biasanya bayi bisa menyetop ketika disuapi. Kemudian untuk bayi berusia 1 tahun ke atas hingga 2 tahun, itu MPASI-nya sama untuk frekuensi pemberiannya 3-4 kali makan dan 1-2 selingan setiap harinya, dan peningkatan jumlahnya secara perlahan menjadi mangkuk berukuran 250 untuk sekali makannya. Kemudian untuk teksturnya itu bisa mengikuti makanan keluarga yang biasanya nasinya yang bisa sedikit dihaluskan ya Bu. Selanjutnya untuk materi gula, garam, dan MSG yaitu penambahan bahan makanan ketika memasak makanannya ya Bu. Untuk yang pertama itu saya akan memberikan materi mengenai penambahan gula pada makanan. Jadi
Pertama-tama ibu-ibu harus tahu dulu akibat dari pemberian gula yang berlebihan itu bisa mengakibatkan karies gigi pada gigi anak. Kemudian untuk pembatasan pemberian gula pun itu dibatasi kurang dari 10% total kalori untuk anak di bawah usia 2 tahun. Biasanya untuk bayi yang berusia 6 sampai 9 bulan itu rata-rata berat badan 7 sampai 10 kilo, itu asupan gulanya hanya 1 sendok teh per harinya ya Bu. Itu sudah cukup. Kemudian untuk garam, itu jika kelebihan bisa mengakibatkan resiko saat dewasa nanti bayi bisa mengalami hipertensi, Bu. Jadi untuk pemberian garam ini juga harus sangat dibatasi. Untuk kebutuhan garamnya, bayi hanya dibatasi 10 sendok teh per harinya untuk diberikan kepada bahan makanan yang dimasak. Ya, seperti itu. Dan untuk makanan kaleng ya atau makanan yang instan siap saji itu juga kan biasanya memiliki kadar garam dan gula yang cukup tinggi maupun kita tidak bisa mengira-ngira jumlah kadar kandungan gula maupun garamnya. Jadi sebaiknya itu tidak disarankan untuk bayi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk penambahan MSG oleh teman saya Ika. Silahkan Ika. Iya, terima kasih Galuh. Nah, Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan monosodium glutamat atau micin atau MSG. Ibu-ibu, siapa yang belum tahu micin? Tahu. Pasti tahu semua ya, Bu, karena micin digunakan hampir oleh semua ibu-ibu yang ada di sini. MPASI-nya sering dikasih micin apa buatan, Bu? Enggak punya micin. Baik, micin atau MSG ini bukan hanya ada di pasar-pasar atau di toko-toko yang biasanya Ibu beli bahan belanjaan ya, Bu. Micin atau MSG ini juga ada di beberapa bahan makanan, tentunya dengan kadar yang berbeda-beda, seperti pada telur, susu sapi, daging, buah apel, bawang merah, bawang putih, dan ASI. Nah, ternyata ASI jenengan semua itu juga mengandung MSG, Bu. Dan menurut penelitian, micin atau MSG ini adalah bahan tambahan yang aman dikonsumsi dan tidak berbahaya. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, tidak ada batasan maksimal untuk mengonsumsi micin. Nah, MSG atau micin ini tidak berasa ya Ibu-ibu, tapi dia itu berfungsi sebagai penguat rasa gurih atau umami alami dari bahan makanan. Terus bukannya micin itu bikin penyakitan ya Mbak? Apa Ibu-ibu pernah bertanya seperti itu? Bikin bodoh. Ya bikin bodoh ya Bu. Memang gejala-gejala yang pernah muncul dan dilaporkan itu seperti mual atau pusing karena terlalu banyak mengonsumsi micin. Tapi ada tapinya ya Bu. Gejala itu akan muncul ketika ibu-ibu mengonsumsi micin saja sebanyak 3 gram atau 1 sendok teh lebih. Nggak mungkin kan Bu? Nah, kalau misalnya memasak beri micin, nggak apa-apa Bu. Kalau nggak diberi juga nggak apa-apa, tidak ada yang melarang. Nah, tapi kalau misalnya ibu-ibu kurang sreg untuk memberi micin pada MPASI-nya, itu bisa diganti dengan garam, gula, dengan perbandingan 1:1. Nanti rasanya juga gurih seperti makanan yang diberi micin. Seperti itu nggih Bu. Nggih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Saya sampaikan pada penyaji yang telah menyampaikan materi diskusi. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan peserta diskusi yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangan dan seperti yang telah saya sampaikan, pertanyaan kami batasi hanya 3 pertanyaan. Monggo silahkan untuk yang bertanya. Mbak, gini, anak saya kan tiap pagi itu saya kasih telur setengah matang dan anaknya itu nah, tapi kata teman saya itu nggak bagus, tapi nggak dijelasin kenapanya. Memangnya apa ya Mbak kalau bayi dikasih makan telur setengah matang? Kami tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya. Oh, mohon maaf. Namanya siapa? Nama saya Syafrida. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaan Bu Syafrida. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Saya. Oh iya. Atas nama Bu siapa? Nama saya Bu Yus.
Saya mau nanya. Iya. Nah, saya kan tinggal serumah sama orang tua, sama mertua ya, Mbak. Nah, itu tiap hari tuh saya lihat itu katanya disuruh nasinya tuh bubur pisang terus. Nah, ya tapi anakku tuh kayaknya bosen gitu loh, Mbak. Harusnya kan sesuai sama yang dibilangin Mbak tadi. Tapi orang mertua saya itu agak cerewet, Mbak. Jadi gimana caranya ngasih taunya gitu loh, biar nggak dikasih pisang terus. Tuh. Makasih, Mbak. Oh iya. Ya, sama-sama. Saya tampung dulu ya, Bu, untuk pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, silahkan. Ya, saya mau tanya. Dengan atas nama siapa, Bu? Ya, dengan Ibu Risti. Mbak, Ya, ini monggo. kan anak saya kan usianya 6 bulan. Lah itu sebaiknya itu MPASI apa ya untuk yang dimakan anak saya. Soalnya kalau kata tetangga-tetangga itu dikasih telur, daging-dagingan gitu bisa bikin alergi ya, Mbak. Itu bener tak, Mbak? Terus sarannya untuk anak saya itu dikasih makan apa, Mbak? Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku moderator, saya memberikan ke penyaji untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan. Iya, terima kasih Ara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Syafrida. Jadi pertanyaannya kan mengenai telur ya. Saran saya kalau bagi telur kepada anak itu harus benar-benar matang. Harus dipastikan kalau kuning telur dan putih telurnya itu matang karena jika setengah matang itu dikhawatirkan masih ada beberapa bakteri salmonella yang nantinya ikut masuk ke dalam perutnya atau ikut dimakan oleh si anak. Nah, kalau misalnya bakteri itu ikut dimakan bisa menyebabkan si anak diare. Seperti itu, Bu. Nah, bagaimana Bu Safrida? Ya, Selanjutnya, lauk makanan pendamping ASI yang cocok untuk usia 6 bulan dan apakah baik-baik saja kalau diberi telur atau daging-dagingan. Nah, Ibu Iya. Risti, bisa dengar suara saya? Iya, sudah. Itu sebenarnya nggak apa-apa, Bu, untuk diberi telur atau daging sapi, daging ayam, ikan, udang, dan lain-lain itu karena mengandung protein yang baik untuk anak. Hanya saja untuk cara pemasakannya itu dipotong kecil-kecil atau dihaluskan, dimasak cukup lunak. Jadi kalau bahan-bahannya itu rasa tidak cocok, itu bisa dihindari. Tapi untuk tahu cocok tidaknya atau alergi tidaknya, itu pertama-tama ibu bisa berikan dulu kepada anak ibu. Seperti itu, Bu. Ya, sudah paham. Oh ya, terima kasih Bu Rizky. Ya, sama-sama, Mbak. Untuk selanjutnya, Pertanyaan dari Bu Yus. Ya, tadi kan mengenai anaknya yang selalu diberi bubur pisang terus nigal. Nah, itu menurut saya ya Bu Yus, memang orang tua jika memberi saran itu kadang susah untuk diterima gitu. Kalau misalnya kita menasehati, kalau Bu nggak boleh gitu, nanti anaknya bosan, nanti anaknya kurang nutrisi, itu biasanya belum bisa diterima. Dalam menjelaskannya bisa menunjukkan efeknya atau dampak-dampaknya gitu, Bu Yusnia. ya, jadi Bu Yusnia, sebelumnya bayi itu kan juga kebutuhannya tidak hanya dari segi buah-buahan saja seperti pisang, bisa diberi makanan lain, apalagi usianya sudah di atas 6 bulan. Itu bisa mulai diberi nasi, lauk, dengan catatan itu teksturnya harus disesuaikan dengan bayi. Jadi jika mertuanya Bu Yusnia ini tidak berkenan untuk bayinya diberikan yang lain-lain selain pisang ini, seperti yang dikatakan tadi bisa diberikan contoh dampak atau efeknya. Nanti bayinya bisa jadi kurang berat badan atau kurang gizi. Dampaknya seperti itu. Bagaimana Bu Yusnia? Apa bisa diterima Bu Yusnia? Cara ngasih taunya gimana, Mbak? Ya itu tadi Bu Yusnia bilang ke mertuanya kalau misalnya anaknya dikasih bubur pisang terus nanti bisa mengalami malnutrisi, kurang gizi, atau berat badannya kurang. Nah itu nanti kan juga mempengaruhi pertumbuhannya, Mbak. Lah kalau saya yang ngomong nggak direken ya, Mbak? Diskusi dengan suaminya, Bu, untuk menyelesaikan masalah itu. Yusnia Iya, ya, Mbak.
Oh iya, terima kasih Bu Yustinya. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk telah menjawab tiga pertanyaan tersebut. Saya menarik kesimpulan. Jadi untuk waktu pemberian MPASI sesuai dengan usia, yaitu dengan saat bayi berumur 6 bulan, karena sebelum 6 bulan ASI masih dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, kecuali bayi yang sudah menunjukkan adanya gagal tumbuh dan dibuktikan bahwa memang ASI tidak mencukupi. Risiko ketika bayi sebelum 6 bulan diberikan MPASI itu dapat mengakibatkan masalah pencernaan, mengurangi konsumsi ASI, bayi mengalami kelebihan berat badan, lalu daya tahan tubuh bayi akan menurun. Untuk pemberian konsumsi MPASI saat 6 bulan, frekuensinya 2 kali sehari untuk jumlah, diberikan 2 hingga 3 sendok makan. Untuk teksturnya nasi puree atau bubur kental. Ketika 6-9 bulan, tekstur MPASI diberikan bubur kental atau untuk frekuensi 2-3 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Untuk jumlah, tingkatkan MPASI umur 6-9 bulan itu setengah mangkok berukuran 250 ml. Untuk pemberian MPASI anak berusia 9-12 bulan, frekuensinya 3-4 kali makan, 1-2 kali selingan tiap harinya. Untuk tekstur, dicincang kasar, lalu untuk jumlahnya setengah mangkok berukuran 250 ml. Untuk pemberian ASI pada anak berusia 12-24 bulan, jumlahnya berukuran 250 ml untuk sekali makan, lalu frekuensi diberikan 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Untuk tekstur, dicincang, halus atau bertekstur seperti makanan keluarga. Lalu untuk pemilihan yang sesuai untuk makanan pendamping ASI, yang pertama, untuk makanan yang pilihan utama biasanya kaya akan zat besi seperti hati sapi atau ayam, lalu daging sapi atau daging merah, dan bahan-bahan lainnya. Untuk makanan yang perlu dihindari untuk bayi adalah makanan yang berukuran kecil, keras, dan berbentuk bulat karena berpotensi membuat bayi dapat tersedak. Untuk menghindari makanan yang dapat menyebabkan bayi dapat tersedak dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, masak MPASI hingga cukup lunak. Yang kedua, potong makanan lunak hingga menjadi potongan kecil atau tipis agar mudah dikunyah. Yang ketiga, buang semua tulang dari ayam dan daging serta duri dari ikan. Yang keempat, buang biji dari buah-buahan dan potong buah menjadi bagian yang lebih kecil sebelum diberikan pada bayi. Untuk saran gula, garam, dan MSG, yang pertama untuk gula diberikan sekitar kurang dari 10% dari total kalori di 1 sendok teh perharinya. Untuk garam diberikan 1/10 sendok teh untuk perharinya. Lalu untuk MSG itu sebenarnya untuk bayi itu diperbolehkan, tetapi dengan porsi yang seharusnya, karena tidak ada bukti ilmiah untuk MSG dapat menyebabkan kerusakan otak ataupun kanker atau mengakibatkan kebodohan pada anak. Oke, sekian untuk kesimpulan Busi hari ini. Untuk selanjutnya saya kasihkan kepada MC, silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator Nibras. Oke, Bu. Habis ini kita akan melakukan demo sederhana, itu ya, pembuatan MPASI puree pepaya. Ya, disimak dengan baik-baik, Bu. Puree pepaya ini ditujukan untuk MPASI anak usia 6-8 bulan. Puree pepaya itu sama bubur ya, Bu. Kalau nggak tahu puree itu ya bubur gitu. Ya, biasanya kalau orang-orang bilang. Nah, kebutuhannya untuk anak usia 6-8 bulan ini 100 kilokalori. Nah, kita siapkan dulu ya, Bu, bahan-bahan untuk membuat puree pepayanya. Di sini kami punya pepaya ya, Bu ya, dengan berat 200 gram. Yang kedua ada 20 ml ASI atau bisa juga dengan susu formula. Nah, susu formula ini kita bisa bikin dengan 2 sendok teh saja, Bu ya. Oke, sudah itu saja untuk bahan puree pepaya. Dilanjut dengan cara pembuatannya. Untuk cara pembuatan, yang pertama yaitu timbang pepaya seberat 200 gram, lalu yang kedua bersih, lalu yang ketiga blender tanpa cairan,
atau dilumatkan dengan saringan. Lalu yang keempat, campur dengan ASI atau susu formula yang sudah disediakan ya. Ya. Lalu untuk bahan jadinya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi benar-benar halus ini, Bu. Ya Bu, demo sederhana ini sudah Ibu-Ibu lihat ya bagaimana cara pembuatannya. Mudah bukan? Iya. Ya, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati, mulai dari materi sampai demo sederhana. Semoga acara ini dapat menambah wawasan kita semua. Oh ya Bu, jangan lupa besok kita akan kembali lagi untuk penyuluhan sesi kedua ya. Dan dimohon Ibu-Ibu untuk berpartisipasi kembali. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih ingat dengan kami, Bu-Ibu? Masih. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita bertemu lagi ya Ibu-Ibu. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya akan melaksanakan penyuluhan yang kedua. Saya Ika Putrimati selaku MC. Kemudian teman saya Galuh Ariantika sebagai moderator. Nibras Aulia dan Sabila Zainun Nikmah sebagai pemateri. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya secara bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan menyampaikan informasi mengenai cara membuat dan menyimpan MPASI yang tepat. Yang kedua, strategi pemberian MPASI pada bayi 2 tahun atau baduta. Yang ketiga, dampak malnutrisi pada 1000 hari kehidupan pertama. Setelah penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab dan demo masak untuk MPASI usia 9 sampai 11 bulan yang dilakukan oleh Galuh Ariantika dan Ika. Kemudian ada demo masak yang kedua untuk MPASI usia 12 sampai 23 atau 24 bulan yang dilakukan oleh Ika dan Sabila. Baik, Ibu-Ibu, sekarang kita mulai acaranya ya. Waktu dan tempat saya persilakan pada Galuh selaku moderator. Silakan Galuh. Ya, terima kasih Ika. Di sini saya Amkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa bersama-sama mengadakan penyuluhan pada yang ini. Adapun sebelum materi yang akan dibahas, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok, yaitu saya sendiri, Galuh Ariantika sebagai moderator, lalu ada Ika Putrimati sebagai MC, ada Sabila Zainun dan Nibras Aulia sebagai pemateri. Selanjutnya, sebelum materi yang menyampaikan materinya, terdapat beberapa aturan diskusi pada siang ini, yaitu selama diskusi berlangsung, para peserta diharapkan tenang dan tidak ramai. Peserta diskusi yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan setelah materi. Kemudian sesi tanya jawab dibatasi hanya dengan 3 pertanyaan. Setelah saya menyampaikan peraturan berikut, saya akan mempersilakan kepada saudara pemateri untuk menyampaikan materi yang akan didiskusikan. Silakan untuk saudari Nibras untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Galuh. Oke, saya sampaikan langsung ya. Untuk materi pertama yaitu cara membuat dan menyimpan MPASI yang tepat. Yang pertama yaitu cara pembuatan. Nah, makanan bayi itu tuh yang pertama kali biasanya adalah berbentuk bubur kental atau pure biasanya yang kita sebut-sebut. Nah, untuk pembuatan pure ini sangat mudah sekali. Biasanya kita memakai blender atau dilumatkan dengan saringan. Untuk pembuatan MPASI itu biasanya kita ibu-ibu itu untuk dianjurkan dengan bahan-bahan yang segar seperti daging segar,
sayuran segar dan bahan lainnya yang segar-segar. Lalu ibu-ibu juga harus selalu menggunakan air bersih untuk mencuci peralatan maupun bahan-bahan untuk MPASI. Untuk menghaluskan MPASI menjadi puree, biasanya ibu-ibu menggunakan blender atau food processor atau food grinder, atau yang biasanya pisau dapur juga bisa digunakan untuk mencincang makanan yang bertekstur lebih kasar. Nah, untuk ada yang alat yang biasanya digunakan juga, yaitu slow cooker, yaitu adalah alat yang sering digunakan untuk MPASI dengan panas suhu antara 76,6 hingga 137,7 derajat Celcius. Nah, slow cooker ini memasak makanan perlahan dengan suhu rendah. Lalu untuk dalam MPASI dengan slow cooker itu tidak boleh sering dibuka tutup karena dapat mengakibatkan kontaminasi bakteri. Kalau sudah terlanjur dibuka, maka proses pemasakan itu harus ditambah 30 menit. Nah, jika ibu-ibu mau memasak sayur atau buah, itu disarankan agar tidak terlalu lama karena dapat merusak atau menghilangkan vitamin pada sayur ataupun buah tersebut. Nah, ketika memasak MPASI, ibu-ibu tuh dapat menggunakan berbagai metode seperti memanggang, mengukus, menggoreng, dan atau merebus. Lalu untuk materi kedua yaitu cara penyimpanan MPASI. Menyimpan bahan makanan yang matang dan mentah itu disarankan untuk di dalam wadah tertutup dan terpisah untuk mencegah kontaminasi mikroba atau bakteri yang ada. Lalu untuk juga harus memperhatikan suhu amannya. Untuk MPASI itu dapat disimpan dengan suhu di bawah 6 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Namun jika belum dikonsumsi, MPASI harus dipanaskan dengan suhu di atas 70 derajat Celcius. Ketika MPASI sudah disiapkan, lalu biasanya ini kan sisa nih, kita simpan di dalam kulkas. Nah, ketika di dalam kulkas, itu kita mau pastinya kan menghangatkan kembali sebelum dikonsumsi oleh anak-anak ya. Nah, ketika udah dihangatkan kembali, itu tidak boleh untuk disimpan kembali. Jadi untuk ketika sekali dihangatkan itu udah harus habis gitu. Karena bakteri ini juga dapat tumbuh subur selama periode penghangatan. Jadi disarankan hanya sekali untuk dihangatkan. Lalu untuk penyimpanan MPASI biasanya ini kurang atau sama dengan sekitar suhu 5 derajat Celcius. Untuk sayur dan buah biasanya bertahan 2-3 hari. Lalu untuk daging atau telur yang sudah dihaluskan itu bertahan 1 hari. Lalu daging yang sudah dicampur atau dimasak dengan sayur itu biasanya bertahan 1-2 hari. Nah, MPASI yang beku itu dari dalam pendingin biasanya kita disarankan untuk mencairkan di microwave, atau kalau misalnya ibu-ibu tidak punya microwave itu bisa dicairkan di dalam kulkas sehari sebelum digunakan. Nah, makanan yang telah dicairkan harus segera dimasak dan tidak boleh dibekukan kembali. Lalu untuk menyimpan MPASI di dalam kulkas, lalu untuk menyimpan makanan di dalam kulkas itu juga tidak boleh terlalu penuh, karena ketika makanan itu terlalu penuh disimpan di dalam kulkas, maka akan mengakibatkan suhu kulkas itu turun sehingga tidak mengurangi aktifan kulkas tersebut. Begitu. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi MPASI. Strategi MPASI ada beberapa, yaitu yang pertama tepat waktu. Jadi ketika ASI sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan bayi, itu MPASI perlu diberikan kepada bayi tersebut. Biasanya pada umur 6 bulan. Lalu yang kedua yaitu ADI kuat. Jadi dalam MPASI ini mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan pada bayi. Sehingga kita perlu memasak MPASI yang di dalamnya itu benar-benar mengandung zat gizi yang dibutuhkan. Lalu untuk yang ketiga yaitu aman. Jadi penyimpanan, pemasakan, dan pemberian itu harus higienis. Yang keempat, cara pemberiannya.
Jadi diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar bayi. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Adila, silahkan. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih untuk Nibras. Nah, yang materi terakhir ini yaitu dampak malnutrisi pada 1000 HPK ya Ibu-Ibu. Apa sih 1000 HPK? Ada yang tahu? Nah, 1000 hari pertama kehidupan yaitu masa emas pertumbuhan anak yang dimulai sejak berada di dalam kandungan. Nah, kecukupan nutrisi pada tahap ini sangat dibutuhkan untuk membentuk fisik, imun, organ, maupun perkembangan otak yang digunakan setelah si bayi lahir. Nah, pada saat bayi berusia 6 bulan, ini kebutuhan nutrisinya tidak lagi terpenuhi oleh ASI saja, Ibu. Nah, khususnya untuk energi, protein, dan beberapa zat gizi lain seperti zat besi, zinc, maupun vitamin A. Nah, ini harus dipenuhi melalui pemberian MPASI tadi ya, sesuai dengan umur maupun teksturnya. Nah, apa sih dampak dari 1000 HPK ini? Yang pertama itu ada stunting. Nah, stunting ini kira-kira ada yang tahu Ibu-Ibu? Nah, kurang tahu ya. Stunting ini yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan zat gizi kronis. Nah, menyebabkan anak ini terlalu pendek pada usianya. Jadi yang semisal usianya sudah cukup, misal umur 2 tahun itu sudah selayaknya berapa senti, itu dia masih pendek. Tidak ada perkembangan dari tubuhnya. Nah, ini kekurangannya terjadi sejak dalam kandungan dan pada awal setelah bayi lahir ke bumi ya Ibu-Ibu. Nah, kondisi stunting itu baru nampak sekitar umur 2 tahun. Jadi masih, tadi saya bilang 1 tahun, oke, enggak apa-apa, masih kayak normal. Nah, kalau udah 2 tahun itu perlu dicek lagi ya, Bu. Nah, yang kedua ada anemia. Nah, anemia ini pasti tidak jarang lagi ya didengar ibu-ibu semua. Anemia ini anemia yang kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi dalam darah khususnya, yang artinya konsentrasi hemoglobin dalam darah itu berkurang karena pembentukan sel-sel darah merah itu kurang. Nah, akibatnya apa Ibu-ibu? Akibatnya yaitu tidak ada zat besi yang memadai untuk konsistensi hemoglobin itu. Nah, terjadi pada anak dan bayi juga. Ini ditandai dengan misalnya sering ngantuk, berkunang-kunang, bahkan sampai sering pingsan ya Bu. Nah, dari sini ibu-ibu sudah tahu apa saja dampak dari 1000 HPK tadi ya Bu, hari pertama kehidupan. Ada 2 ya Bu, saya ulangi, ada stunting sama anemia. Nah, di sini Ibu sudah paham semuanya ya, dari materi yang kami semua sampaikan? Ya, sudah. Kalau sudah paham semua, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk materi yang sudah diberikan oleh Ibras Aulia dan Sabila. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Pada ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan ya Bu, kita membuka 3 pertanyaan. Silakan untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin bertanya Ibu?
Mbak, anak saya itu kan suka sekali makan makanan manis, kayak kue-kue gitu loh, Mbak. Terus buat nasi sama yang lauk-lauk asin itu jarang, nggak terlalu suka, nggak spiro suka gitu, Mbak. Terlalu sering makan manis kan nggak baik toh ya, Mbak ya. Terus kiranya cara ngatasinya ya apa, Mbak? Oke, makasih, Mbak. Mbak, saya mau tanya, anak saya itu kan dari pagi sampai sore. Nah, gimana caranya biar anakku tetap dapat MPASI? Masa saya harus pulang tiap anakku waktunya makan? Gimana ya, Mbak? Pertanyaannya akan kami tampung dulu ya, Bu Anissa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Gini loh Mbak, kan satu keluarga ini lagi masak soto. Kayak gitu anakku boleh tak kasihin makan itu tak Mbak? Terus kalau ada solusi enggak kalau anakku itu mau makan sayur? Nah itu caranya gimana? Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Ibu siapa ya, Ibu? Dengan Ibu Ida. Ya, Ibu Ida, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tiga pertanyaan sudah kami tampung ya, Ibu-ibu. Selanjutnya dipersilakan untuk Saudari Sabila dan Idris Aulia sebagai pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang antusias untuk bertanya. Berarti menyimak ya Bu ya tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Atia. Ya, tadi kan bertanya suka makanan manis seperti kue-kue gitu. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Ya. Nah, Ibu beri saja pengertian pada anaknya jangan suka makanan manis. Ibu kasih contoh saja misalnya kayak dampak dari makanan manis itu sakit gigi, kan bisa giginya menjadi hitam-hitam. Itu biasanya anak sudah takut, Bu. Coba aja Ibu kasih pengertian yang seperti itu, mulai dari hal kecil saja. Bisa diterima, iya. Ibu? Iya, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Anissa ya, yang tadi ibunya kerja sampai dari pagi sampai sore, terus gimana caranya biar memberi MPASI-nya tepat waktu, nggak mengganggu kerjanya ibu. Nah, ya ibu itu aja. Kan di rumah ada mbak-mbak yang jaga, visitor. Nah, ibu buatkan saja menunya sebelum ibu berangkat, menu khususnya. Jadi disendirikan ibu untuk adiknya itu tadi, menu MPASI-nya tadi. Nah, kemudian kalau sudah dititipkan saja kepada mbaknya, atau juga bisa dibilangi, Mbak, ini untuk makan buat adik. Makan paginya ini, siangnya ini, sorenya ini, kemudian selingannya ini. Kalau mbaknya belum datang, bisa ibu tulis saja di note, ditempel di lemari es. Nah, dengan begitu, ibu bisa mengingatkan melalui mbaknya, Mbak, sudah saya catatkan. Nah, jadi mbaknya itu bisa bisa tahu. Nah, kan nggak mungkin tuh adiknya sendiri di rumah, kan pasti dijaga mbaknya. Nah, dengan begitu ibu tidak akan khawatir. Nah, jadi ibu kerjanya tenang, anak pun juga riang. Jadi diterima ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu untuk pertanyaan ketiga ya, untuk Ibu Syafrida, kan tadi bertanya tentang kalau misalnya ibunya lagi masak soto, terus habis itu anaknya boleh atau tidak dikasih olahan soto juga. Lalu untuk solusi biar anaknya juga mau makan sayur. Jadi untuk
anak itu juga boleh untuk makan soto, tetapi disesuaikan aja teksturnya. Jika umurnya anak ibu itu 6 sampai 9 bulan, maka teksturnya itu halus. Jadi di blender gitu. Kalau misalnya sekitar udah 9 bulan ke atas, itu bisa tekstur agak kasar. Kalau misalnya 12 bulan ke atas, maka teksturnya bisa seperti kayak makan keluarga biasa. Lalu kalau misalnya solusi biar anaknya suka makan sayur, itu sebenarnya bisa disolusikan dengan mengkreasikan makanan dengan sayuran-sayuran yang menarik. Jadi seperti bola-bola tahu ayam atau sate sayuran, seperti itu. Gimana Bu Syafrida? Iya, baik, terima kasih. Untuk semua pertanyaan sudah terjawab ini. Saya berikan lagi untuk ke moderator. Iya, sudah, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mibras Aulia dan Sabila untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi bagaimana Ibu-Ibu? Ibu-Ibu sudah paham semua ya mengenai materi yang sudah kami berikan. Ibu, halo. Terima kasih untuk Mibras Aulia dan Sabila yang sudah menjawab pertanyaannya. Jadi bagaimana Ibu-Ibu? Sudah paham semua ya mengenai materi yang sudah kami sampaikan? Iya, sudah paham. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Terkait yang pertama yaitu cara membuat dan menyimpan ASI. Itu adalah penyimpanan atau suhu saat membuat. Satunya bagaimana cara menyimpan makanan pendamping ASI dalam storage cooker. Kemudian untuk menyimpan MPASI-nya itu juga diperhatikan untuk tidak boleh terlalu penuh saat menyimpannya karena akan mengubah suhu kulkasnya. Seperti itu. Kemudian untuk strategi di pemberian makanan pendamping ASI pada anak itu juga perlu diperhatikan ketepatan waktunya, kemudian adekuat, yaitu dapat memenuhi kebutuhan gizi daripada bayinya itu sendiri sesuai usia, kemudian aman dan kehigienisannya makanan pendamping ASI itu sendiri, kemudian diberikannya kepada bayi, bagaimana respon bayi dalam menerima ASI yang makanan pendamping ASI yang diberikan. Kemudian untuk dampak malnutrisi pada 1000 hari kehidupan pertama itu juga sangat berkaitan, yaitu bukan efek-efek tertentu seperti stunting, anemia. Sekian untuk materi dari kami, akan saya kembalikan kepada MC. Silakan Saudari Ika. Iya, terima kasih Galuh. Nah, gimana Ibu-Ibu tadi materinya? Apakah bermanfaat? Bermanfaat. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan untuk demo masak. Ya, selanjutnya akan lakukan demo masak membuat puding soya untuk usia 9 sampai 11 bulan yang dilakukan oleh Ika dan Galuh. Untuk demo yang kedua yaitu membuat roti lapis isi buah yang akan dilakukan oleh Ika dan Sabila. Mohon diperhatikan ya Ibu-Ibu. Yang pertama yaitu demo masak puding soya, yaitu hal yang perlu disiapkan adalah 300 ml susu kedelai, itu sekitar segini ya Ibu. Botol ini 300 ml kira-kira. Kemudian agar ini saya contohkan
dengan merek Sakura, tapi bisa menggunakan merek lainnya juga. Kira-kira 1 sendok makan. Kemudian kita menggunakan buah. Ini kami mencontohkan buah mangga, sebaiknya ya. Kita menggunakan buah lainnya juga sesuai selera. Cara pembuatannya. Cara buatnya yang pertama itu menimbang bahan-bahannya dulu ya Bu pastinya. Dan yang kedua, blender semua seperti agar-agar, bubuk agar-agar, buah, dan susu soyanya tadi. Kalau sudah halus, dituang ke panci, direbus hingga mendidih seperti membuat agar-agar pada biasanya ibu-ibu membuat agar-agar itu kan ditunggu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, dituang pada cetakan, lalu ditunggu hingga dingin atau mengeras. Setelah dingin atau mengeras, siap disajikan untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, kira-kira hasil jadinya akan seperti ini ya, Bu. Ini memakai buah mangga ya ibu-ibu. Maka dari itu warnanya oranye seperti buah mangga. Oke, yang kedua akan membuat MPASI. Oke, yang kedua akan membuat MPASI untuk usia 11 sampai 24 bulan, yaitu roti lapis saus buah yang akan dijelaskan oleh Ika dan Sabila. Untuk bahan-bahannya bisa menggunakan roti tawar sebanyak 2 sampai 3 slide saja ya Bu. Terus menggunakan saus buah. Saus buah ini bisa menggunakan selai atau ibu-ibu semua membuat jus buah sendiri yang dibentuk seperti puree tadi. Nah, ini saya menggunakan selai strawberry. Terus menggunakan keju dan menggunakan madu. Madu ini opsional ya Bu, melihat usia anaknya harus di atas 1 tahun. Nah, untuk cara membuatnya akan dijelaskan oleh untuk cara Sabila. membuatnya, ya terima kasih. Untuk cara membuatnya yang pertama, roti tawar itu tadi, Ibu gilas. Nah, digilas sedikit sampai agak tipis ya, nggak terlalu tebal. Nah, yang kedua, lembar roti itu diolesi dengan selai buah. Tadi selai buahnya boleh stroberi, boleh apapun. Kemudian Ibu tutup kembali dengan roti. Kemudian setelah ditutupi, Ibu olesi kembali dengan madu dan diberi keju lembaran. Nah, setelah itu Ibu tutup kembali dengan roti. Nah, jadi kan bisa berlapis-lapis Bu ya. Nah, itu siap untuk dimakan pada anaknya. Nah, roti lapis ini memiliki kandungan energi sebanyak 425,7 kilokalori, karbohidratnya 76,6 gram, proteinnya 13,4 gram, dan lemaknya 7,1 gram. Nah, ini bisa disajikan kepada si kecil sebanyak 1 sampai 2 kali makan, ya Ibu. Nah, sudah paham? Bisa dicontohkan jadinya? Oke, seperti ini ya Bu. Nah, ini kan roti, selai stroberi dan keju. Madunya saya nggak pakai madu ya Bu. Ini saya menggunakan 2 lapis roti tawar saja. Hasilnya seperti ini. Mungkin nanti kalau pakai 3 roti tawar bisa lebih menarik karena berlapis-lapis.
Nah, sebelum acara ini kami bubarkan, terima kasih. Dan untuk ibu-ibu dimohon untuk mengisi post-test, lembar evaluasi, dan angket respon yang akan kami bagikan setelah ini. Dan semoga buku saku yang kami berikan bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya Bu, karena isinya menurut kami sudah memuat semua informasi yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.